Aku tidak merasa melahirkan anak egois sepertimu. Anak yang tidak pernah menghargai istrinya sendiri. Tapi, Bu. Jangan panggil aku ibu, sentak Rita kembali. Danu begitu terkejut dengan perkataan ibunya itu. Sungguh apa yang Danu pikirkan kini menjadi kenyataan. Jika ibunya tahu dirinya menikah lagi, ia pasti akan marah besar dan sekarang terjadi. Danu hanya bisa menatap nanar kepergian Rita dan ibu mertuanya. Hingga tubuh keduanya hilang di balik pintu. Danu menjambak rambutnya dengan begitu kasar. Sungguh ini bukanlah yang ia inginkan. Kemarahan sang ibu membuat dirinya harus berpikir, memutar otaknya mencari cara agar sang ibu mau menerima semua keputusan yang telah dia ambil. Di luar kamar rawat Rafli, Rita langsung menangis dengan kedua tangan yang ia letakkan di mulutnya untuk menahan agar tidak ada suara yang terdengar. Jika tadi saat di dalam Rita yang menenangkan Ningsih, sekarang Ningsih yang menenangkan Rita meskipun Ningsih masih bersedih atas kejadian yang menimpa anaknya. Kita sudah pada tua. Tapi, kenapa anak-anak kita bersikap kekanak-kanakan? Tidak bisakah mereka menyelesaikan masalah dengan kepala dingin? Aku juga kecewa pada Jihan kenapa ia begitu tega menelantarkan anak-anaknya, ucap Ningsih yang sedih sekaligus kecewa. Sekarang kita pulang ke Jakarta, yuk, ajak Jihan pada geng sosialitanya saat mereka tengah di restoran. Nia melihat jam yang terpasang di tangannya. Bukannya kita berangkat pukul 6 sore? Sekarang masih pukul 3, ada waktu 3 jam lagi buat menikmati sisa liburan ini, usul Nia lalu dibenarkan oleh yang lainnya. Percepat aja, perasaanku jadi enggak enak gini, keluh Jihan dengan raut wajah penuh kecemasan. Ayolah, Bu, bujuk geng sosialitanya kompak. Jihan menghela napas kasar, lalu ia tampak berpikir dan mengambil keputusan untuk mengikuti saran gengnya itu. Ia tidak ingin mengecewakan gengnya, ia ingin tetap dipandang perfect. Ia juga tidak ingin gengnya itu bertanya alasan dirinya ingin pulang secepatnya. Jihan takut terbongkar semua yang ia sembunyikan. Baiklah, kalian nikmati saja, aku diam di kamar. Tapi, Bu. Enggak apa-apa. Aku mau tiduran saja. Lalu Jihan beranjak dari restoran dan kembali ke kamar. Ia benar-benar tidak enak perasaan, ia terus kepikiran anak-anaknya. Di dalam hotel mewah itu Jihan merebahkan tubuhnya. Menatap langit-langit kamar hotel yang begitu mewah. Tubuhnya ada di sini, di Bali. Raganya ada di Jakarta menerawang jauh mengingat sang buah hati. Mimpi 2 hari lalu benar-benar membuat Jihan merasakan firasat buruk. Padahal, mulanya Jihan tidak pernah percaya mimpi, ia selalu berpikir rasional mimpi hanyalah bunga tidur, hanya penghias dan pelengkap tidur saja. Jihan lalu menangis. Ia baru sadar sudah 2 bulan lamanya ia meninggalkan kedua anaknya. Bahkan selama 2 bulan ia sama sekali tidak ingat dengan keberadaan anaknya. Seolah-olah dirinya bukanlah seorang istri maupun bunda dari 2 orang anak. Apakah ia keterlaluan? Apakah dia termasuk seorang bunda durhaka? Bunda yang begitu tega menelantarkan anak-anaknya. Tangis Jihan semakin terisak, ia tak kuasa, ia tak berdaya. Hanya karena cemas semua permasalahan rumah tangganya terguncang diketahui publik. Ia juga tidak mau status the perfect woman tercabut darinya, sebuah julukan yang susah payah ia bangun dari dulu. Semenjak dengan yakin ingin pantas di hadapan Danu. Tuhan, apa aku tidak pantas mendapatkan kebahagiaan? Kenapa kebahagiaanku kau ambil begitu cepat? Jihan mengeluh. Ia tidak terima dengan takdirnya. Harusnya Jihan sadar diri. Terkadang apa yang kita harapkan belum tentu Tuhan ridai. Dan apa yang Tuhan berikan sudah pasti Tuhan tahu itu yang terbaik untuk kita.
Jihan meraih handphone miliknya, lalu membuka galeri dan melihat isi foto di dalamnya. Begitu banyak foto kebersamaan keluarganya. Dalam foto semua terlihat berbahagia tak terkecuali Danu. Ia lalu meraba-raba foto itu. Foto yang berbackground kawah putih yang ada di Ciwidey, Bandung. Jihan benar-benar merindukan momen seperti itu. Sekarang, hanya tinggal kenangan. Dirinya saja tidak tahu apa momen seperti itu akan terulang kembali atau tidak. Nasib rumah tangganya berada di ujung tanduk. Perlahan mata kecil milik Rafli mulai terbuka. Danu yang tengah menunggu sendiri seraya tertidur di atas sofa rumah sakit juga mulai terjaga. Raisa ia dibawa pulang oleh Rita dan Ningsih. Sepertinya untuk hari ini Rita enggan untuk bersitatap dengan Danu. Melihat Rafli bangun, Danu segera menghampiri dan duduk di samping bangsal. Tangannya tak henti mengelus kepala Rafli dan tak hentinya menghujani Rafli dengan kecupan sayang di kening dan pipi gembul milik Rafli. "Kamu sudah bangun, sayang," ucap Danu begitu lembut. Rafli tersenyum seraya menganggukkan kepalanya. "Bunda mana, Ayah?" tanya Rafli seraya mengedarkan pandangan matanya ke seluruh penjuru ruangan. Senyum di wajah Danu sirna seketika saat indera pendengaran miliknya mendengar kata bunda yang keluar dari lisan Rafli. "Bunda, ya?" tanya balik Danu seraya otaknya berpikir bagaimana cara mencari alasan yang tepat. "Iya, Ayah. Bunda mana?" Kata Oma saat Rafli bangun. Bunda udah ada di sini, dekat dengan Rafli. Danu sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia sendiri bingung dan tidak tahu keberadaan Jihan. Untuk saat ini mungkin ia hanya bisa menenangkan kembali agar Rafli tidak terus merengek ingin bertemu Jihan. Senyum terpaksa Danu sunggingkan di depan Rafli, senyum untuk lebih terlihat meyakinkan. Meyakinkan jika dirinya sedang berbohong, sedang membujuk Rafli agar tidak terus menanyakan Jihan. "Rafli sabar, ya. Bunda masih kerja. Bunda juga bilang jika Rafli cepat sembuh maka Bunda juga akan cepat pulang," ucap Danu seraya menggenggam tangan Rafli. "Rafli rindu Bunda." Sudah lama Rafli tidak bertemu Bunda, keluh Rafli dan Danu benar-benar tak tega. Danu bangkit, lalu memeluk tubuh lemah Rafli. Hatinya begitu pilu, ingin rasanya Danu menangis, tapi ia tidak ingin terlihat lemah di hadapan Rafli. Dia sosok ayah yang harus jadi panutan anak lelakinya itu. Jika Rafli melihat dirinya menangis, tentunya tidak akan baik untuk Rafli ke depannya. Cukup hatinya saja yang menangis, jangan sampai matanya ikut menangis hingga menjatuhkan air mata. "Ayah sayang Rafli. Bersabarlah, Bunda pasti menemui kamu. Sekarang kamu harus kuat, harus cepat sehat." Danu lalu mengurai pelukannya. "Sekarang kamu makan, ya? Udah sore terus biar cepat sembuh dan nanti bisa bertemu Bunda," bujuk Danu dan Rafli setuju. Dengan telaten Danu menyuapi Rafli 1 suapan, 2 suapan hingga habis tak tersisa. Padahal biasanya Rafli tidak berselera makan. Pun paling banyak hanya 3 suapan saja. Kini Danu sadar, apa yang ia serta Jihan lakukan membuat anak-anak mereka menjadi korban. Korban keegoisan mereka, anak-anak menjadi kurang perhatian dan kasih sayang lengkap. Dalam hati Danu menjerit, merutuki kebodohan dirinya sendiri. "Maafkan ayah, nak," batin Danu. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe.